Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita masuk pada isim-isim yang dinasabkan bagian kedua, yaitu tentang masdar. Kemarin pertamanya itu yaitu tentang maf'ul bih. Masdar ini maksudnya tentang maf'ul mutlak. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-masdaru bermula, ini satu pembahasan tentang masdar. Qala, berkata Syekh Hasan Haji di kitab Jurmiyah, babul masdari, ini satu bab pada menjelaskan tentang masdar. Al-masdaru huwa, bermula masdar itu adalah al-ismu, yaitu satu isim, al-mansubu yang dinasabkan isim itu, allazi yang ia isim itu yaji'u salisan, datang ia dalam posisi ketiga, fi tasrifil fi'li, pada pentasrifan fi'il. Jadi pada tasrifan fi'il itu masdar itu jatuh pada posisi yang ketiga. Nahwu contohnya, doroba yadribu dorban. Jadi ini adalah tasrifan. Dan dorban ini jatuh pada posisi yang ketiga. Ia itu adalah masdar. Itulah maksudnya. Itu jatuh pada posisi atau ia berposisi pada posisi ketiga. Pertama doroba, kedua yadribu, ketiga dorban. Aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, qad arrafal muallifu al-masdara bi'annahu, qad arafa, sungguh telah mendefinisikan muallif itu akan masdar, bi'annahu, bahwasanya masdar itu allazi yaji'u salisan, yaitu masdar itu datang ia pada posisi ketiga, fi tasrifil fi'li, pada pentasrifan fi'il. Wa ma'na dzalika, arti yang demikian itu annahu, bahwasanya masdar itu adalah lau qala laka qailun, yaitu misalnya ada yang berucap kepadamu. Apa ucapannya? Sharif daraba. Ini coba tasrif lapas daraba. Nah, kata seseorang itu berucap. Masalan, contohnya ini jadi maf'ul mutlaq juga ini. Masal itu masalan. Nah, jika ada orang yang berucap meminta untuk ditasrifkan lapas daraba, fa innaka tadhkurul madhiya awalan, maka engkau menyebutkan tasrifan pertama itu, maksudnya ini itu fi'il madi awalan, pertama yaitu daraba tadi. Kemudian setelah daraba summa taji bil mudhari', kemudian engkau datangkan setelah madi itu bil mudhari' dengan fi'il mudhari'. Summa bil masdari, kemudian ketiga itu engkau datangkan dengan menyebut masdar. Fatakulu, maka engkau berkata, daraba 1 yadribu 2 darban 3. Walaisal gardu hahuna ma'rifatal masdari lidzatihi. Jadi ini di bab masdar ini tujuannya itu di sini itu bukan untuk mengetahui masdar lidzatihi, bagi zat masdar itu sendiri. Jadi babnya memang namanya masdar, tetapi di sini bukan itu tujuannya, bukan mengenal masdar. Tapi kalau begitu apa tujuannya? Wa innamal ghardu ma'rifatul maf'ulil mutlaqi. Hanya saja tujuannya menyebutkan masdar di sini itu untuk mengetahui maf'ul mutlaq. Kenapa?
Kenapa bukan masdar? Wa huwa yakunu masdaran. Dia itu maf'ul mutlak itu cuma berbentuknya itu masdar dia. Nah, makanya di sini disebut judulnya masdar. Seperti itu. Jadi maf'ul mutlak itu syaratnya harus berbentuk masdar. Wahwa dan dia maf'ul mutlak itu ibaratun, itu satu ibarat, an ma laysa khabaran, dari sesuatu, satu kalimat, satu isim yang bukan ia menjadi khabar, mimma dalla ala ta'kidi amilihi, dari sesuatu yang menunjukkan atas penguatan amil, penguatan amilnya, au nau'ihi au adadihi, atau jenisnya atau bilangannya. Jadi di sini ada penjelasan tentang ungkapan ini. Faqauluna, maka bermula perkataan kami, yaitu ucapannya musannif laisa khabaran, itu apa artinya? Itu kalimat atau isim sesuatu yang bukan khabar. Nah, itu mukhrijun, itu mengeluarkan, lima kana khabaran, bagi sesuatu yang ia menjadi khabar, minal masadiri, dari masdar-masdar. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, fahmuka fahmun dakikun, bermula pemahamanmu itu adalah pemahaman yang mendalam, yang detail gitu. Jadi di sini titik fokusnya itu yaitu dakikun di sini. Fahmun ini, fahmun yang kedua. Fahmuka di sini jadi mubtada, marfu tanda rafa dhammah. Fahmu mudhaf, kaf di sini dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhafun ilaih. Nah, fahmun kedua ini pada mahal rafa jadi khabar. Dakikun naat kepada fahmun. Nah, fahmun di sini ini memang bentuknya dia itu masdar dan menguatkan amilnya, yaitu fahmuka ini mubtada ini. Nah, walaupun dia menguatkan masdarnya atau amilnya itu, tetapi di sini fahmun ini tidak bisa dijadikan maf'ul mutlak, walaupun ia berbentuk masdar. Tetapi kenapa? Karena di sini fahmun ini sesuai dengan ta'rif definisi Syekh Muhyiddin di sini, yaitu ma laisa khabaran, yaitu sesuatu yang bukan menjadi khabar. Nah, karena dia menjadi khabar di sini, maka dia itu tidak sah dijadikan maf'ul mutlak, walaupun bentuknya itu masdar. Seperti itu. Wa qauluna, dan perkataan kami. Apa perkataannya? Yaitu mimma dalla ila akhirih. Maksudnya mimma dalla ala ta'kidi amilihi aw naw'ihi aw adadihi. Apa maksudnya itu? Yaitu yufidu, memberikan faedah ucapan ini, annal maf'ul mutlaqa, bahwasanya maf'ul mutlak itu salah satu anwa'in, terbagi menjadi 3 jenis. Nah, mana saja 3 jenisnya? Al-awal, pertama al-mu'akkidu li amilihi, yaitu yang menguatkan bagi amilnya. Jadi seperti tadi kan, dia memang menguatkan amilnya, fahmuka fahmun dakikun, itu pemahamanmu itu benar-benar pemahaman yang mendalam. Ya, seperti itu. Contohnya hafiztu darsa hifzan, aku hafal akan pelajaran dengan sehafal-hafalnya. Jadi itu maksudnya. Jadi di sini hifzan ini jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang menguatkan hafiztu itu yang menjadi amilnya. Jadi amilnya itu adalah hafiztu. Di sini hafiztu fi'il fa'il, ad-darsa maf'ul mansub tanda nasab fathah. Hifzan maf'ul mutlak. Yang menguatkan amilnya yaitu lafaz hafiztu. Aku hafal akan pelajaran, hifzan sebenar-benar hafalan. Wanahu, dan contohnya yang lain, farihtu biqudumika jazalan, aku senang dengan kehadiranmu, jazalan dengan benar-benar senang. Nah, perbedaannya di sini, kalau hafiztu itu maf'ul mutlaknya bentuknya sama dengan amilnya, itu lafaz hafizah, yaitu sama-sama hafizah lah gitu, sama bentuknya. Tetapi kalau di sini farihtu ini berbeda. Farihah senang artinya, jazalan juga senang. Kalimatnya atau katanya berbeda tetapi maknanya sama. Jadi bisa dijadikan maf'ul mutlak. Farihtu fi'il fa'il, biqudumika jumlah jar majrur, qudum mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Jazalan jadi maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya yaitu farihtu. Itu jenis yang pertama. Wasani, dan jenis yang kedua, al-mubayyinu yang menjelaskan linawil amili, bagi jenis amilnya.
Tadi kan yang menguatkan amilnya, sekarang dia menjelaskan jenis amilnya. Contohnya ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Aku menyukai, aku cinta kepada ustadku, guruku, akan cinta seorang anak kepada bapaknya. Jadi ahbabtu fi'il fa'il, ustazi maf'ul mansub tanda nasab patah yang ditakdirkan karena bersambung dengan ya mutakalim. Ustaz mudhaf ya di sini dhamir munfasil pada mahal jar mudhafun ilaih. Hubba jadi maf'ul mutlak. Hubba mudhaf atau maf'ul fih namanya maf'ul mutlak. Maaf bukan. Jadi maf'ul fih itu pembahasan seterusnya ini yaitu tentang masdar tentang dzarab. Jadi salah ucap. Hubba di sini jadi maf'ul mutlak, hubba mudhaf waladi mudhafun ilaih. Aba di sini jadi maf'ul dari fi'il hubba ini. Jadi fi'il ini dia itu dapat kepada fa'ilnya waladi ini. Aba mudhaf, hu di sini mudhafun ilaih. Jadi aba di sini mansub tanda nasabnya di sini patah. Tanda nasabnya di sini alif karena isim yang 5. Nah, jadi di sini penjelasannya yang menjelaskan jenis amilnya itu maksudnya di sini yaitu lapas hubba yang menjadi maf'ul mutlak. Ini menguatkan amilnya, menjelaskan jenis amilnya. Mana amilnya? Yaitu ahbabtu ini. Aku mencintai dengan rasa cinta. Kenapa dijelaskan jenis amilnya? Karena rasa cinta itu masih umum. Apakah rasa cinta seorang suami kepada istri, rasa cinta seorang istri kepada suami, rasa cinta seorang teman kepada guru, kepada temannya, rasa cinta guru terhadap murid, kan banyak tentang cinta itu. Nah, di sini dijelaskanlah cinta seperti apa itu, yaitu cinta seperti cinta seorang anak kepada ayahnya. Jadi hubba sekali lagi jadi maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya, yaitu jenis ahbabtu ini, jenis cinta itu. Nah, seperti itu. Wa nahu dan contoh yang lain, waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi. Aku diamlah gitu, berhenti. Aku diamlah bagi ustadz itu akan sebagaimana diamnya seorang yang beradab. Jadi maksudnya di sini kan yang jadi maf'ul mutlak di sini wuqufal muaddabi ini. Jadi yang jadi maf'ul mutlak itu wukuf. Itu dia itu menjelaskan jenis berdirinya itu. Kan orang berdiri atau berdiri diam itu kan banyak. Ada berdiri diam sambil menantang, sambil melotot gitu kan. Tetapi di sini wukuf di sini menjelaskan jenis amil waqaf itu kan dia itu berhenti untuk al-mu'addab, yaitu untuk al-mu'addib mungkin bisa dibaca mu'addib yang orang yang beradab. Jadi dia itu berhenti untuk memberikan penghormatan lah seperti itu. Nah, dia itu menjelaskan jenis berdirinya itu, yaitu berdiri untuk menghormati guru seperti itu. Wasalisu yang ketiga, maf'ul mutlaq jenis ketiga, al-mubayyinu lil adadi, yang menjelaskan bagi bilangannya. Bilangan maf'ul mutlaq contohnya darabtu al-kasula darbataini. Aku pukul akan para pemalas, akan orang yang malas. Darbataini itu 2 kali pukulan. Jadi di sini darabtu fi'il fa'il, al-kasula maf'ul mansub tanda nasab fathah, darbataini jadi maf'ul mutlak. Maf'ul yang menjelaskan bilangan amilnya. Mana amilnya? Yaitu darabtu. Aku pukul. Berapa kali dipukul? Darbataini yaitu 2 kali pukulan. Manahu contoh yang lain nih. Darabtuhu salasa darabatin. Aku pukul. Jadi darabtuhu ini fi'il fa'il maf'ul langsung ini. Aku pukul iya. Berapa kali? Salasa darabatin. Jadi salasa itu sudah jadi maf'ul mutlaknya. Karena diidapatkan kepada bentuk amilnya yaitu daraba. Aku pukul akan dia. Berapa kali? Salasa darabatin. Nah, seperti itu. Jenis-jenis maf'ul mutlak. Kita baca sekaligus tandanya.
Lagi sedikit ini kita baca saja. Anwa'ul maf'ulil mutlaq, jenis-jenis maf'ul mutlaq. Qala berkata Syahsan Haji di Jurmiyah. Apa katanya? Yaitu wahwa dan dia jenis maf'ul mutlaq itu qismani, ada 2 jenis. Mana saja 2 jenis itu? Pertama lafziyun wa ma'nawiyun. Berarti maf'ul mutlaq lafzi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu, maka jika sesuai oleh lapasnya itu lafza fi'lihi, akan lapas fi'ilnya itu, fahuwa lafziyun, maka itu namanya maf'ul mutlaq lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan. Jadi jenisnya qatala sama di sini. Qatlan sama qataltuhu di sini sama jenisnya, makanya namanya maf'ul mutlaq lafzi. Aku bunuh akan dia, itu sebagaimana membunuh. Wa in wafaqa makna fi'lihi, dan jika sesuai makna fi'ilnya duna lafzihi, tetapi lapasnya tidak sesuai, fahuwa ma'nawiyun, maka ia namanya maf'ul mutlaq ma'nawi. Contohnya jalastu qu'udan, aku duduk akan sebagaimana duduk. Jadi lapas jalasa artinya sama dengan qu'udan, tetapi bentuknya, lapasnya berbeda. Jalasa dan qu'ada ini dia berbeda, lapasnya sama maknanya. Wa qumtu wuqufan, aku berdiri akan sebagaimana berdiri. Jadi lapas keduanya berbeda tetapi sama maknanya. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang serupa dengan yang demikian. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syahsan Haji. Apa kata beliau? Yang qasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismaini. Itu terbagi masdar itu allazi, yang ia masdar itu dinasabkan atas bahwasanya ia maf'ul mutlaq. Itu ila qismaini, terbagi menjadi 2 bagian. Mana saja 2 bagian itu? Al-qismul awal, ma yuwafiqu al-fi'lah an-nasiba lahu fi lafzihi. Itu sesuatu yang serupa menyerupai lah gitu, yuafiqu yang bersesuaian, al-fi'la akan fi'il, an-nasiba yang menasabkan fi'il itu lahu baginya, fi lafzihi pada bentuk lapasnya, bi ayyakuna mustamilan, dengan bahwasanya kata isim itu mengandung ia ala hurufihi, atas hurufnya. Jadi sama maksudnya bentuk hurufnya di sini. Wa fi ma'nahu, atap kepada filapsih ini, dan sesuai fi'ilnya itu, yang menasabkan fi'il itu lahu baginya isim itu, bi maknahu pada maknanya aidon juga, bi ayyakunal makna, dengan bahwasanya maknanya itu al muradu, yaitu makna yang dikehendaki, minal fi'li, daripada fi'il, huwal maknal muradu, ialah makna yang dikehendaki, minal masdari, daripada masdar. Wadzalika, yang demikian itu contohnya, qa'adtu qu'udan, aku duduk qu'udan, sebagaimana duduk. Jadi di sini qu'udan jadi maf'ul mutlaknya sama bentuknya, lapasnya maksudnya ini dengan lapas amilnya itu qa'adtu ini. Dan juga mengandung sama hurufnya juga. Artinya mengandung arti yang sama hurufnya, sama artinya. Aku duduk sebagaimana duduk. Qa'adtu fi'il fa'il, qu'udan di sini maf'ul mutlaq, mansub tanda nasab fathah. Wa darabtuhu darban. Nah, ini kan sama juga, berasal kata dari daraba juga ini. Darabtuhu, aku pukul akan dia, ini fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul. Darban akan sebagaimana pukulan, darban maf'ul mutlaq, mansub tanda nasab fathah. Wa dhahabtu dhahaban, aku pergi, dhahaban sebagaimana pergi. Nah, sama juga i'rabannya seperti sebelumnya. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua, ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu, sesuatu yang menyerupai, yang menyesuaikan akan fi'il an-nasiba, yang menasabkan fi'il itu lahu baginya, fi ma'nahu pada maknanya, wala yuwafiquhu, dan tidak menyesuaikan ia sesuatu ma itu fi hurufihi pada huruf-hurufnya. Jadi bentuk lapasnya itu berbeda tetapi maknanya sama di sini. Bi ayyakuna, dengan bahwasanya bi antakuna huruful masdari, itu huruf masdarnya itu ghairu hurufil fi'li. Itu tidak sama dengan
bentuk huruf-huruf fi'il. Wadzalika bermula yang demikian itu nahu contohnya. Jalastu qu'udan. Jadi lapas jalasa berbeda dengan qu'udan di sini. Aku duduk akan sebagaimana duduk. Memang lapasnya berbeda tetapi maknanya sama. Fa inna makna maka sungguh arti jalasa. Fa inna makna jalasa maka sungguh arti jalasa itu huwa makna al-qu'ud, itu sama artinya dengan makna qu'ud. Walaisat huruful kalimataini wahidatan, dan bukanlah huruf yang dua kata itu sama, dia tidak sama bentuknya tetapi sama maknanya. Wa mislu zalika farihtu jazalan. Dan bermula contoh yang demikian itu farihtu jazalan. Aku bahagia dengan sebenar-benar bahagia. Fariha bahagia, jazalan juga bahagia. Lapasnya berbeda, maknanya sama. Wa darabtuhu lakman. Jadi jazalan dan lakman di sini sama-sama maf'ul mutlak mansub tanda nasab fathah. Aku pukul akan dia. Lakman akan sebagaimana pukulan. Jadi lakman sama doraba ini sama-sama memukul. Lapasnya berbeda tetapi maknanya sama. Wa ahantuhu ihtiqaran. Aku hinakan akan dia dengan sebagaimana penghinaan. Lapas ihtiqar sama maknanya dengan ihanah sebenarnya di sini ahana itu. Waqumtu wuqufan, aku berdiri sebagaimana berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan ma yang seumpama dengan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Nah, ini tentang maf'ul mutlak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar jika menemukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.